kasih pemirsa Anda kembali bersama kami di One on One. Pak Budi, di zaman Pak Budi ini ada revisi Undang-Undang Kesehatan. Ini juga jadi kontroversi di kalangan internal pelaku dunia kesehatan sendiri. Salah satunya adalah soal dokter impor. Apa urgensinya Pak? Kita ngeimpor dokter. Jadi waktu suruh transformasi sistem kesehatan nasional, kita buat kan strateginya. Jadi ada 6 tuh. Transformasi layanan primer, puskesmas posyandu. Yang kedua, transformasi layanan sekunder, rumah sakit. Yang ketiga, transformasi sistem ketahanan kesehatan, vaksin, alkes, obat-obatan. Yang keempat, transformasi sistem pembiayaan kesehatan. Ini yang keuangannya, pembiayaannya. Kelima, transformasi SDM kesehatan. Nah ini yang ada dokter asing. Yang keenam, transformasi teknologi kesehatan. Ada information teknologi, bioteknologi. Ini masing-masing ada 10-15 program utama. Memang yang paling ramai yang masuk ke Twitter, ke WA Group itu yang transformasi SDM kesehatan. Karena ini yang menyentuh tenaga kesehatan ya, terutama dokter. Itu sebabnya ramai. Tapi sebenarnya ada 100-an program yang dijalankan. Nah salah satu programnya adalah kecukupan dokter. Karena dokter di Indonesia itu rankingnya sama Yemen dan Tonga. Google aja. Jadi berapa sih jumlah dokter per populasi Indonesia tuh? Saya jadi Menkes malu karena rankingnya sama Yemen, Tonga gitu kan. Bangladesh, Timur aja di atas, Filipina di atas. Jadi kita sangat kekurangan. Itu dokter umum atau dokter spesialis? Dokter umum, apalagi dokter spesialis. Dokter umum aja udah kekurangan, apalagi dokter spesialis. Nah saya bingung, karena semua orang bilang, oh kita kekurangan 1/1000 itu rata-rata lower middle income country. Indonesia tuh 0,6-0,7/1000. Rata-rata dunia 1,76/1000. Dan kita kalau 1/1000 mau naik 1, itu kan butuhnya 280.000 dokter kan, kita 280 juta. Jadi kita kurangan 140.000 dokter, kapasitas per tahun cuma 12.000. Gapnya ada 140.000. Jadi saya bingung kan, kurang. Begitu saya tambah dong, saya baru tahu bahwa di moratorium FK itu nggak boleh tambah. Saya jadi bingung kan, ini gimana ngitungnya dulu. Nah itu saya buka. Kenapa sih nggak boleh nambah Pak? Sebelum kita bahas ke dokter, kenapa nggak boleh nambah? Apakah ini ada kaitannya dengan bisnis atau gimana? Yang Bapak tangkap sebagai seorang Menteri Kesehatan? Ya, sebagai orang bekas bankir ya. Ya orang ekonomi kalau supply jauh di bawah demand, ya harganya tinggi sih. Oke, hukum permintaan dan penawaran. Oke, sekarang kita lanjut lagi Pak ke persoalan dokter tadi Pak. Jadi kita sangat kekurangan dokter. Dan kekurangan dokter ini dikonfirm. Saya konfirm, kalian lihat puskesmas. Kita udah mau 80 tahun merdeka, puskesmas kita tuh sampai sekarang mungkin 400-500 tuh nggak ada dokternya. 5.000 nggak ada dokter gigi, ya ada 10.000. Kalau kita naik ke rumah sakit ada standar dokternya tuh, butuh 7 dokter spesialis dasar. Mungkin dari 514 kabupaten kota yang lengkap mungkin di bawah setengah. Jadi udah habis-habisan kekurangannya. Kita punya misalnya serangan jantung sama stroke. Itu butuh alat yang namanya cath lab untuk intervensi. 514 kabupaten kota yang punya bisa nangani cuma 44. Jadi semuanya udah kurang sekali. Itu sebabnya kita adakan. Nah, dokter asing waktu itu spesifik itu untuk anak. Jadi anak kita itu 12.000, 4,8 juta. Indonesia banyak banget. Satu Singapura. Setiap tahun satu Singapura kita nambah bayi, gitu kan. Dari situ 1/100, 48.000 punya kelainan jantung bawaan. Dari sini 25%, 12.000 itu punya kelainan jantung bawaan kritis. Severe congenital heart disease. Kalau nggak dioperasi setahun bisa wafat. Kapasitas operasi kita cuma 6.000. Saya tanya 6.000-nya gimana? Jawab teman-teman waktu itu, seleksi alam. Jadi wafat tuh 6.000, nggak ketangani. Operasi jantung memang dulu beberapa tahun yang lalu. Dan ini susah sekali kan? Harus nunggu berbulan-bulan Pak. Oh, malah tahunan kalau lihat di harapan kita. Jadi saya bilang, loh meninggal 6.000 anak setiap tahun. Mau bikin, tambah dong spesialisnya. 4 tahun kan? Matilah 4 kali 6.000, 24.000. Kalau saya bilang, aduh kalau saya nanti wafat, ditanyakan sama malaikat munkar nakir, udah ngapain aja sebagai Menkes? Waduh, saya takut dibully, takut di medsos nanti dihujat sama teman-teman sejawat, jadi saya nggak berani mutusin. Masuk neraka saya. Saya mendingan datengin dokter asing, datengin dokter asing supaya bisa membantu mengobati mereka. Jadi sebenarnya nanti yang akan kita impor dokternya dokter apa kriterianya? Apakah dokter umum atau mungkin dokter spesialis? Kita hanya dokter spesialis yang dibutuhkan. Dan ini kan semua dokter spesialis ini kan di dunia juga nggak banyak, jadi harusnya nggak usah khawatir lah teman-teman.
Dan juga ini masukkan mereka nggak seumur hidup di sini, mereka masukkan sementara. Mereka juga bisa menularkan cara mereka Transfer bekerja. knowledge-nya. Kemarin kita coba sih dari Arab, kita undang bawa ke Medan. Wah itu bisa ngobat bedah jantung anak banyak, bisa bedah jantung dewasa juga yang teknik-tekniknya kita jarang sekali nggak pernah lakukan di Adam Malik. Itu akhirnya bisa lakukan dengan mereka. Kita bisa belajar juga. Nah itu dokter yang sudah masuk baru dari Arab Saudi aja Pak, atau mungkin sudah ada dari beberapa negara lain? Totalnya udah berapa dokter impor yang datang Pak? Saya nggak hafal angkanya ya, tapi beberapa izin sudah kita berikan sih. Jadi Salah satunya kan BUMN ingin bangun rumah sakit khusus di KEK di Sanur. Nah itu kita udah kasih izinnya. Mereka boleh masukkan dokter asing juga masuk. Ada batasannya Pak? Ada aturannya ya, dan dokter asingnya diatur berapa lama kerjanya, maksimal kerja berapa banyak, dan mereka nggak boleh praktek mandiri ya, harus praktek di rumah sakit. Dan pada saat praktek mereka harus didampingi oleh dokter Indonesia supaya terjadi transfer teknologi. Pak, kebijakan Bapak ini kan tadi berpikir mau jadi Menteri Kesehatan karena sudah banyak tabungan di dunia, saya pengen punya tabungan di akhirat. Jadi ingin melakukan reformasi, ingin melakukan restrukturisasi mungkin secara besar-besaran dengan berbagai macam kebijakan yang ada ketika jadi Menkes. Tapi kebijakan-kebijakan Bapak ini kabarnya bikin Bapak nggak cocok sama IDI ya Pak ya? Saya sih nggak merasa nggak cocok ya. Cuma saya merasa bahwa ada beberapa hal yang harusnya dilakukan oleh pemerintah agar kualitas layanan ke masyarakat lebih baik lagi. Contohnya itu tadi. Misalnya kalau dokternya kurang, nah kita harus tambah dong. Kalau misalnya ada sekelompok yang bisa bilang, nggak usah ditambah, ngapain sih ditambah, masalah distribusi. Saya kan garuk-garuk kepala, gimana caranya masalah distribusi udah jelas kurang dari setengahnya. Tapi gitu. itu distribusikan di rumah sakit besar ya Pak ya? Nggak, maksudnya kita ada yang bilang masalah kita bukan masalah kekurangan dokter, masalah distribusinya terlalu banyak di Jakarta. Nah, aku bilang, nah yang ada cuma setengah dari yang dibutuhkan, kita mau distribusi apapun, minta malaikat distribusi juga tetap aja kurang, gitu kan? Nah hal-hal seperti itu yang mungkin ada orang yang nggak suka ya, karena tadi kan ada prinsip supply demand tadi. Tapi gini deh, soal dunia kesehatan kita sampai saat ini mungkin kita masih melihat banyak bahwa negeri tetangga aja Malaysia punya Pineng. Itu banyak orang Indonesia yang berobat ke sana. Alasannya lebih murah dan di situ katanya dokternya bagus-bagus. Apakah itu juga jadi kayak alasan ataupun latar belakang untuk mengimpor dokter, Pak? Dokter, media, bankir itu punya kesamaan. Dia akan ada profesi itu kalau masyarakat percaya. Betul kan? Kalau masyarakat udah nggak percaya sama TV One, nggak ada yang dengar, TV One juga tutup kan? Masih percaya alhamdulillah. Dia masih percaya. Nah, saya juga sebenarnya itu tugas saya. Kalau sampai masyarakat kaya ke luar negeri, saya nggak terlalu takut. Kalau sampai masyarakat menengah udah ke Malaysia, ke Penang, itu saya khawatir. Artinya apa? Dia nggak percaya sama dokter di Indonesia kan? Nah, saya mungkin kalau saya dokter, saya akan susah mengakui itu. Ya wajar lah, saya sangat manusia. Tapi saya sebagai orang luar, menteri kesehatan, saya khawatir tuh. Kalau orang-orang Indonesia golongan menengah sudah mau nyebrang karena bilang, oh di sana saya bisa sembuh. Oh di sana kasih obat cuma 1 sembuh, di sini kasih obat 100 dan mesti dioperasi, di sana nggak usah sembuh. Itu kan ada masalah trust kan. Nah kalau ini nggak kita tangani dengan baik, nanti profesi ini akan kehilangan kepercayaan publik. Itu yang saya bilang harus hati-hati. Nah itu sebabnya kita benar-benar harus memperbaiki diri, introspeksi. Mungkin nggak seneng kan orang diberitahu bahwa harus memperbaiki diri. Tapi saya sebagai orang luar dengan niat tulus bilang, nggak bisa begini. Kita harus segera memperbaiki sistem kesehatan kita sehingga orang-orang masyarakat Indonesia percaya kembali, merasa lebih nyaman untuk dirawat di Indonesia. Oke. Kalau itu kan kaitannya mau membangkitkan trust masyarakat Indonesia supaya udah jangan berobat di luar negeri, Indonesia juga kita berobatnya bagus gitu. Tapi ada nggak Pak hitung-hitungan sebagai bankir begitu? Dulunya sebagai bankir, hitung-hitungan berapa sih uang yang keluar kalau orang banyakkan berobat ke luar negeri sejauh ini? Sudah ada datanya? Udah ada 100 triliunan. 100 triliun. Itu Jadi kalau saya bilang ke teman-teman dokter, kalau kita bawa dokter-dokter asing gitu kan, sehingga membuat kepercayaan masyarakat yang keluar tadi balik. Kan seenggaknya 50 triliun aja balik, itu dibagi-bagi buat kita bersama kan bagus sebenarnya dari sisi income. Nah Pak, terus kalau misalkan bicara soal kebijakan lainnya juga yang dirasa mungkin agak kurang populer bagi kaum internal, mungkin juga yang terkait di sana adalah soal izin STR.
Dulu kan harus diperpanjang sekian periode tertentu, tapi sekarang katanya bisa berlaku selamanya. Ini kan juga katanya dapat resistensi ya, Pak ya? Jadi izin STR dulu banyak dihujat karena mau dibikin seumur hidup dan diambil Kemenkes. Ya. Sekarang semuanya senang. Cuma kalau senang mereka nggak muji, mereka diam. Tapi saya udah ketemu sama banyak dokter di daerah-daerah. Semua senang karena STR seumur hidup dan dipegang Kemenkes. Karena lebih cepat, lebih transparan. Digital dapat. Yang sering dikritik, SIP. Dulu kan dihujat. Sekarang kalau ditanya dokter dari bawah, senang. Kenapa? Nggak usah butuh rekomendasi dari organisasi profesi. Nggak usah bayar-bayaran yang nggak jelas untuk dapetin SIP. Nggak usah kalau masuk daerah tertentu butuh rekomendasi dan dihambat-hambat. Mereka senang semua. Cuma dulu menghujat, sekarang tidak memuji aja. Tapi kalau ditanya senang. Apalagi dulu ada satuan kredit profesi untuk pembelajaran. Kenapa ditarik Kemenkes? Sistemnya jelek. Sekarang begitu udah diperbaiki, semua dokter di Papua bisa belajar tanpa harus datang ke Jakarta dan jauh lebih murah. Senang kalau aku tanya orang-orang. Ya, tapi yang diingat adalah yang dulu. Sekarang kita mau merubah kolegium. Nah, itu sekarang lagi dihujat lagi. Tapi kalau saya bilang, kita melakukannya nggak ada konflik of interest kok. Saya ingin melakukannya demi kepentingan masyarakat. Tapi saya bilang juga ke teman-teman bahwa tenaga kesehatan, tenaga medis, saya direkrut Pak Jokowi itu yang milih 280 juta loh. Jadi mohon maaf, kalau saya ada pertimbangan misalnya 280.000 ini tenaga medis sama 280 juta masyarakat, saya akan cite kepentingannya ke 280 juta. Jadi mungkin yang 280.000 agak merasa kurang senang, mohon maaf. Karena saya terpaksa memihak ke yang 280 Jadi sebenarnya juta. dokter sendiri, kecuali dalam tanda kutip organisasi kedokteran, ini seneng ya sama Seneng. kebijakan yang Bapak buat ya? Nggak ada Mbak Disa itu? bisa tanya, mana STR seumur hidup ya senang semua. Karena nggak perlu ngurus bolak-balik ya Pak ya? Nggak balik, nggak usah bayarnya juga cuma sekali aja seumur hidup. Ya seneng dan cepat, ngurusnya langsung digital kayak QR code. SIP juga surat izin praktek, satuan kredit profesi buat pendidikan yang juga dulu mesti dikumpulin, mesti bayar sampai puluhan juta, ratusan juta, sekarang jauh lebih murah. Oke, nah selanjutnya kalau masalah dokter, no issue. Ada rencana untuk impor dokter yang tadi sudah disampaikan pemirsa, apa pertimbangannya? Kemudian juga soal STR ini sudah terjawab. Tapi satu lagi nih Pak, soal katanya harga, saya baca sebuah artikel, harga obat di Indonesia itu sangat mahal, 5 atau 6 kali lipat dibandingkan negara-negara katakanlah misalkan India. Bagaimana tanggapan Bapak sebagai Menteri Kesehatan? Tapi nanti dulu dijawab usaha jeda berikut pemirsa, kami kembali sesaat lagi.